Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki Nafisi dengan 3 digit terakhir 301 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan yakni mengenai penerapan keamanan teknologi tentang keamanan login OTP. Nah, pertama-tama penjelasan mengenai OTP, yakni OTP adalah singkatan dari One Time Password atau sistem autentikasi sekali pakai yang hanya dapat digunakan dalam waktu terbatas. OTP sendiri memiliki tujuan untuk memverifikasi identitas pengguna saat mengakses atau login atau juga bertransaksi pada sebuah platform online seperti itu. Nah, kode kode OTP ini juga digunakan untuk memastikan bahwasannya hanya pengguna yang sah yang dapat melakukan tindakan tertentu seperti tadi mengakses atau login atau juga bertransaksi. Dikarenakan sifatnya yang hanya dapat digunakan sekali, OTP ini dapat memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap potensi kebocoran data atau akses yang tidak sah. Selanjutnya, yakni ada fungsi OTP. Kode OTP ini berfungsi sebagai lapisan keamanan kedua yang melindungi akun dari akses yang tidak sah, sekalipun seseorang atau penyerang atau hacker itu telah mengetahui password akun kita. Jadi mereka tidak akan bisa membuka akun kita karena tidak memiliki kode OTP seperti itu. Selanjutnya ada cara kerja dari OTP. Nah, cara kerja dari OTP sendiri yakni ada 7, mohon maaf, ada 6. Yang pertama yakni pengguna memulai aksi keamanan. Jadi pengguna memasukkan username dan juga password untuk mengakses akun atau melakukan sebuah transaksi. Dan setelah itu sistem akan meminta verifikasi tambahan melalui OTP. Contohnya seperti kita akan login dalam sebuah akun Shopee kalau nggak salah. Itu biasanya ketika kita udah login memasukkan username dan juga password, kita akan dimintai verifikasi tambahan yakni melalui OTP yang akan dikirim via WhatsApp atau SMS seperti itu. Atau bisa juga melalui Gmail. Nah, untuk cara kerja yang kedua yakni sistem akan menghasilkan kode OTP. Jadi yang dimaksud cara yang kedua ini ialah sistem akan membuat sebuah kode OTP yang terdiri dari angka acak. Dan biasanya kode OTP ini terdiri dari 6 digit sampai 8 digit kalau nggak salah. Tergantung kebijakan dari sistemnya. Yang mana kode OTP ini hanya berlaku dalam waktu tertentu. Misalnya 5 sampai 10 menit. Dan kode OTP ini juga akan berbeda atau ganti setiap kali digunakan dengan batasan waktu tertentu tadi, yakni 5 sampai 10 menit. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, setelah sistem menghasilkan kode OTP akan dikirim ke pengguna. Nah, setelah kode OTP dihasilkan, sistem ini akan mengirimkan kode tersebut melalui sebuah saluran komunikasi yang telah dipilih oleh pengguna seperti SMS, email, atau juga aplikasi autentikator seperti Google Authenticator seperti itu. Dan biasanya kode ini akan dikirimkan langsung ke perangkat pengguna yang terhubung dengan akun platform tersebut. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, yakni melalui Shopee biasanya seperti itu. Atau enggak ya Facebook atau akun sosial media yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya setelah OTP dikirim ke pengguna, pengguna akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui saluran yang telah ditentukan. Seperti tadi ada SMS, email, atau juga aplikasi autentikator seperti itu. Dan kode ini hanya bisa digunakan sekali dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit seperti itu. Nah, yang selanjutnya pengguna memasukkan kode OTP yang diterima ke dalam sistem untuk melanjutkan sebuah proses login atau transaksi. Nah,
dan sistem akan memverifikasi kode tersebut. Dan jika kode OTP yang dimasukkan oleh pengguna itu masih berlaku dan sesuai, sistem akan mengizinkan akses ke akun atau transaksi yang dimaksud. Jika kode OTP tidak sesuai atau sudah kadaluarsa, expired, sudah melebihi batas waktunya, maka pengguna akan diminta untuk mengulang proses yang awal tadi, yakni meminta sebuah kode OTP baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari OTP. Jenis OTP ini ada 7. Yang pertama yakni ada SMS OTP. SMS OTP ini adalah sebuah jenis OTP yang paling umum atau yang paling sering digunakan. Jadi kode OTP ini dikirimkan melalui sebuah pesan SMS ke nomor ponsel yang terdaftar. Dan kelebihan dari SMS OTP ini adalah hampir semua orang memiliki ponsel yang dapat menerima SMS. Namun, di balik kelebihannya, SMS OTP ini juga memiliki kelemahan. Dan kelemahannya adalah rentan terhadap serangan SIM swapping, serangan SIM swapping, dan juga ketergantungan pada sinyal seluler. Jadi, kekurangan dari SMS OTP ini ialah serangan SIM swapping dan juga ini terlalu bergantung pada sinyal seluler. Dan apabila sinyal dari ponsel kita atau pengguna itu buruk, maka sedikit susah untuk menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada email OTP. Nah, kode OTP ini dikirimkan ke alamat email yang terdaftar. Dan metode ini cocok untuk layanan yang tidak memerlukan verifikasi instan. Namun, kelemahannya apabila jika email dibobol, maka keamanan OTP juga terancam. Contohnya, saya pernah itu yakni melalui akun Google. Jadi apabila akun Google kita dijadikan sebagai email cadangan atau verifikasi email, nah biasanya itu akan memberikan kode OTP melalui email yang dikaitkan. Dan apabila email kita dibobol oleh seorang hacker atau penyerang, maka tidak menutup kemungkinan OTP ini juga keamanan OTP ini juga bakal terancam seperti itu. Nah, selanjutnya yakni ada aplikasi autentikator. Jadi yang dimaksud jenis dari aplikasi autentikator ini menggunakan aplikasi khusus seperti Google Authenticator atau Auth untuk menghasilkan sebuah kode OTP. Dan kelebihannya adalah lebih aman karena tidak bergantung pada jaringan seluler atau internet. Jadi udah ada tempatnya sendiri untuk menghasilkan sebuah kode OTP melalui aplikasi Google Authenticator atau Auth seperti itu. Namun pengguna perlu menginstal aplikasi tambahan. Jadi pengguna ini perlu menginstal aplikasi yang digunakan untuk autentikasi tersebut seperti Google Authenticator tadi. Nah, yang selanjutnya yakni ada push notification OTP. Jadi kode OTP ini dikirim melalui notifikasi push ke aplikasi resmi di perangkat mobile dan metode ini lebih cepat dan nyaman. Namun, metode ini atau jenis OTP ini memerlukan koneksi internet dan instalasi aplikasi khusus seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni ada hardware token. Jadi jenis OTP ini menggunakan perangkat keras khusus untuk menghasilkan sebuah kode OTP. Dan metode ini adalah metode yang paling aman karena terpisah dari perangkat lain. Namun kurang praktis dan ada potensi hilang dan juga rusak seperti itu. Jadi di samping metode ini yang paling aman dikarenakan terpisah dari perangkat yang lain, metode ini juga sedikit kurang praktis dikarenakan menimbulkan potensi rusak atau bisa hilang karena ini berupa
sebuah hardware seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni biometrik OTP. Jadi jenis OTP ini ialah menggunakan data biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah sebagai kode OTP. Dan metode ini atau jenis ini sangat aman dan nyaman, namun memerlukan perangkat dan juga teknologi biometrik dikarenakan kode ini juga menggunakan data biometrik seperti itu. Nah, yang selanjutnya yakni ada voice OTP. Kode OTP ini disampaikan melalui panggilan suara otomatis dan berguna untuk pengguna yang keterbatasan penglihatan. Jadi selain apabila ada pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan, maka jenis OTP ini juga sangat efektif untuk pengguna tadi yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Nah, namun di sisi lain, jenis OTP ini juga bisa menimbulkan potensi kebisingan di lingkungan atau membuat orang di sekitarnya itu merasa terganggu seperti itu. Jadi pemilihan jenis OTP yang digunakan biasanya tergantung pada tingkat keamanan yang dibutuhkan, kenyamanan pengguna, dan juga infrastruktur yang tersedia. Seperti itu. Jadi ini dapat bisa disesuaikan oleh teman-teman mau menggunakan jenis-jenis OTP yang mana seperti itu. Nah, selanjutnya ada perbedaan OTP dengan password, dengan PIN, mohon maaf, dan juga password. Nah, perbedaan yang pertama yakni dari sifat penggunaan. OTP hanya dapat digunakan sekali dan memiliki masa waktu atau berlaku yang singkat, biasanya beberapa menit. Yakni yang sudah saya sebutkan tadi antara 5 sampai 10 menit tergantung sistemnya seperti itu. Nah, selanjutnya PIN dapat digunakan berulang kali dan biasanya tidak memiliki batas waktu penggunaan seperti PIN dalam sebuah handphone atau device kita itu dapat digunakan secara berulang dan PIN ini tidak ada batasan waktu penggunaannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada password. Password juga dapat digunakan berulang dan umumnya memiliki masa berlaku yang lebih lama, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan ketiga ini dari OTP, PIN, dan juga password, yakni dari panjang dan kompleksitas. OTP biasanya terdiri dari 4 sampai 8 digit angka atau kombinasi angka dan juga huruf, tergantung dari sistemnya juga. Nah, selanjutnya PIN. PIN umumnya terdiri dari 4 sampai 6 digit angka. Nah, untuk yang password ini bisa terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol dengan panjang yang bervariasi. Namun, panjang dari password ini minimal 8 karakter seperti itu. Nah, selanjutnya yakni ada metode pembuatan. Perbedaan dari ketiganya ialah untuk OTP sendiri ini dibuat secara otomatis oleh sistem dan akan dikirimkan langsung ke pengguna seperti itu. Nah, untuk yang PIN biasanya dibuat oleh pengguna atau diberikan oleh sistem dan dapat diubah oleh pengguna. Ya, contohnya seperti di awal, melalui device itu kita sebagai pengguna diberikan oleh sistem hak akses atau kebebasan oleh sistem untuk membuat sebuah PIN sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah password. Password dibuat oleh pengguna dan dapat diubah sesuai keinginan penggunanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada tingkat keamanan. OTP sangat aman karena hanya berlaku sekali dan juga dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi lebih aman karena ini digunakan hanya sekali seperti itu. Dan PIN keamanannya tergantung pada kerahasiaan dan kompleksitas angka yang dipilih. Seperti itu. Selanjutnya ada password. Keamanannya ini bervariasi, tergantung kompleksitas dan keunikan password yang dibuat seperti ini. Selanjutnya, yakni ada penggunaan umum.
Kode OTP ini lebih digunakan untuk verifikasi tambahan pada transaksi penting atau login dari sebuah perangkat baru seperti itu. Nah, untuk yang PIN ini sering digunakan sebagai transaksi ATM atau kartu kredit atau juga bisa sebagai kode akses cepat pada perangkat mobile. Dan untuk yang password digunakan untuk login ke berbagai akun online seperti email, media sosial, atau juga layanan-layanan yang lain. Dan yang keenam ada penyimpanan. OTP tidak perlu diingat atau disimpan karena selalu berubah dan hanya digunakan sekali. Dan untuk yang PIN perlu diingat tapi tidak boleh dicatat di tempat yang mudah diakses orang lain. Dan untuk yang password idealnya harus diingat. Jadi kita harus mengingat password. Tapi banyak orang menggunakan password manager untuk menyimpannya secara aman. Dan yang ketujuh, yakni ada pemulihan OTP jika tidak diterima atau kadaluarsa, pengguna bisa meminta kode baru dengan mudah. Dan untuk yang PIN, jika lupa, biasanya memerlukan proses riset yang lebih kompleks, seperti menghubungi customer service. Dan untuk yang password, umumnya memiliki opsi lupa password yang memungkinkan pengguna meriset melalui email atau metode verifikasi yang lainnya seperti itu. Dan untuk kelebihan dari keamanan login OTP, yang pertama, keamanan yang ditingkatkan. OTP ini menyediakan lapisan keamanan yang lebih kuat daripada kata sandi statis karena hanya berlaku untuk jangka waktu yang singkat dan tidak dapat digunakan kembali. Dan kelebihan yang kedua, yakni kesederhanaan bagi pengguna. Tamu atau pengguna tidak perlu mengingat kata sandi yang rumit, membuat proses autentikasi menjadi lebih mudah. Dan kelebihan yang ketiga, yakni mengurangi resiko pencurian kredensial dikarenakan OTP ini bersifat sementara dan juga unik. Jadi, resiko pencurian kredensial dari serangan phishing diminimalkan atau minimal atau terlalu minim. Maaf, minim dari serangan phishing seperti itu. Dan kelebihan yang keempat yakni implementasi yang hemat biaya. Banyak sekali layanan yang menawarkan pembuatan OTP sebagai bagian dari infrastruktur yang ada, sehingga relatif murah untuk diimplementasikan. Di samping kelebihan OTP juga memiliki kekurangan. Nah, untuk kekurangan dari OTP yang pertama, yakni ketergantungan pada faktor eksternal. Jadi, pengiriman OTP ini bergantung pada ketersediaan jaringan seluler atau layanan email. Dan apabila tamu atau pengguna tidak dapat menerima OTP, misalnya karena sinyal buruk ataupun yang lain, mereka tidak akan dapat melakukan autentikasi seperti itu. Dan untuk kekurangan yang kedua, yakni masalah pengalaman pengguna. Jika pengguna sering kali terus meminta OTP atau biasa disebut spam, hal itu dapat menyebabkan frustasi dari sistemnya, terutama jika pengiriman lambat atau gagal. Jadi dimohon untuk teman-teman yang lain apabila menggunakan keamanan login melalui OTP, dimohon untuk tidak sering kali meminta OTP atau bisa disebut spam. Seperti itu. Dan untuk yang kekurangan selanjutnya yakni resiko phishing. Meskipun OTP secara umum lebih aman, OTP masih dapat dicegat melalui serangan phishing jika pengguna ditipu agar memberikannya. Jadi, walaupun pada penjelasan sebelumnya yakni kelebihan dari OTP ini adalah risiko pencurian kredensial dari serangan phishing diminimalkan, namun tidak menutup kemungkinan adanya phishing dari OTP sendiri. Biasanya apabila pengguna yang masih awam itu belum mengetahui atau
belum dapat memastikan bahwasanya ada link-link phishing seperti itu atau sebuah penipuan. Jadi pengguna ketika terjebak dalam sebuah phishing itu akan memasukkan email atau password. Nah, ketika sudah memasukkan username ataupun password, maka pengguna akan dimintai kode OTP yang dikirimkan ke pengguna. Dan biasanya ketika dalam tampilan web phishing-nya itu disuruh untuk input sebuah kode OTP yang dikirim ke pengguna. Mohon maaf, untuk OTP-nya sendiri itu biasanya diambil dari API yang sistemnya seperti itu. Tapi ketika pengguna sudah mendapatkan OTP dan OTP tersebut itu dimasukkan ke dalam link phishing-nya, maka OTP tersebut akan di-capture atau ditangkap oleh seorang hacker atau penyerang seperti itu. Jadi ada kemungkinan walaupun tidak terlalu berisiko besar, namun tidak menutup kemungkinan bakal terkena phishing. Risiko phishing itu tetap ada seperti itu. Nah, kekurangan selanjutnya yakni kasus penggunaan yang terbatas. OTP ini mungkin tidak cocok untuk semua skenario, terutama jika sesi persisten atau akses berulang diperlukan seperti itu. Nah, kekurangannya selanjutnya tidak ada autentikasi multifaktor. Jika hanya mengandalkan OTP, tidak memberikan manfaat autentikasi multifaktor atau bisa disingkat MFA yang menggabungkan sesuatu yang diketahui pengguna seperti kata sandi dan sesuatu yang mereka miliki seperti telepon. Jadi, ketika kita mengandalkan OTP saja, itu tidak dapat memberikan sebuah manfaat autentikasi lebih atau multifaktor. Jadi, disarankan jika kita membuat sebuah platform online itu kita juga harus menggabungkan sesuatu yang diketahui oleh pengguna, seperti contoh kata sandi atau juga yang mereka miliki, seperti halnya telepon. Dan ketika sudah melalui proses tadi, yakni memasukkan kata sandi atau memasukkan nomor telepon, maka OTP ini dapat berfungsi atau dapat memberikan manfaat autentikasi multifaktor setelah input data-data yang tadi, yakni kata sandi atau nomor telepon, seperti itu. Nah, selanjutnya ada potensi penyalahgunaan. Jika sistem tidak diamankan dengan baik, penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan atau mencegat dan juga menghambat OTP. Jadi, eh, sebuah layanan itu juga harus memperhatikan keamanan sistem yang dimilikinya. Karena apa? Jika sistemnya tidak diamankan dengan baik, penyerang atau attacker itu dapat mengeksploitasi kerentanan untuk mencegat atau membuat OTP sendiri. Jadi, tidak menutup kemungkinan juga ada penyalahgunaan melalui OTP ini, seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari keamanan login OTP, yakni OTP atau one time password ini telah menjadi komponen krusial dalam keamanan digital modern. Sebagai metode autentikasi tambahan, OTP ini juga memberikan lapisan perlindungan yang signifikan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti peretasan akun dan pencurian identitas. Dan keunikan OTP ini terletak pada sifatnya yang sekali pakai dan masa berlaku yang singkat dan membuatnya jauh lebih aman dibandingkan metode autentikasi tradisional seperti password statis. Nah, meskipun OTP ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan kehati-hatian pengguna. Penting bagi setiap individu untuk memahami cara kerja dari OTP sendiri, menjaga kerahasiaannya, dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mencoba memanfaatkan sistem ini. Dengan menerapkan praktik keamanan yang baik, seperti tidak membagikan kode OTP, menggunakan koneksi yang aman, dan selalu memverifikasi sumber permintaan OTP, pengguna dapat memaksimalkan perlindungan yang ditawarkan oleh teknologi ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode OTP juga terus berkembang
dari SMS OTP hingga aplikasi autentikator dan juga metode biometrik. Dan pilihan yang tersedia semakin beragam dan juga semakin aman. Penting bagi pengguna untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang praktik keamanan terbaik dan juga mengadopsi metode OTP yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Dan untuk referensinya saya dapat melalui liputan6.com, barantu.com, vida.id, quora.com. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.